semuanya, saya akan menjelaskan tentang preproduksi atau praproduksi pada multimedia. Pre-production atau praproduksi pada multimedia prinsipnya meliputi 1. Proses penuangan ide produk atau proposal, 2. Perencanaan produk, 3. Perencanaan proses produksi, 4. Penyusunan dokumentasi, 5. Penyusunan tim, 6. Pembuatan prototipe, 7. Pengurusan hak cipta, dan 8. Penandatanganan kontrak serta pembiayaan. Proses produksi terdiri dari 1. Pembuatan konten multimedia yang diperlukan, 2. Pemrosesan konten, 3. Pembuatan program atau software yang diperlukan, 4. Mengintegrasikan konten dan software, 5. Merevisi desain pembangunan version, 6. Pengujian awal produk, 7. Pembangunan beta version. Proses post production ini terdiri dari 1. Proses pengujian beta version, 2. Pengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil pengujian versi beta, 3. Merilis Golden Master. Secara garis besar ada 3 jenis proyek multimedia yang berupa 1. Video naratif, 2. Dokumenter atau non-naratif, 3. adalah seni. 1. Proyek naratif. Proyek naratif berarti menceritakan sebuah kisah karakteristik. Utamanya adalah hubungan antar scan, dan semua scan saling berkaitan sehingga membentuk sebuah kisah. Untuk membuat proyek naratif, kita harus mengetahui jalan ceritanya, harus memiliki skrip yang berisi semua dialog yang akan dilakukan oleh aktor, deskripsi, tempat, dan suasana. Kemudian adalah karakter. Sebuah kisah adalah tentang karakter, pelaku utama dari setiap kejadian yang diceritakan dalam kisah tersebut. Jika kita membuat proyek naratif, maka kita harus meluangkan waktu untuk memikirkan tentang karakter yang akan dibuat. Karakter yang dipilih sebaiknya menarik dan memberi arti pada penonton. Kemudian adalah situasi. Sebuah kisah adalah tentang karakter dalam situasi tertentu. Kita perlu mengetahui situasi seperti apa yang akan dihadapi oleh karakter. Berikutnya adalah setting lokasi. Cerita yang dibuat harus terjadi di suatu tempat. Pada saat membuat cerita, diperhatikan bahwa setting lokasi yang kompleks akan menyulitkan pada saat produksi, dan setiap setting yang berbeda akan mengakibatkan perpindahan lokasi syuting. 3. Proyek non-naratif atau seni. Proyek non-naratif tidak menceritakan sebuah kisah tertentu, misalnya video ini atau paduan suara. Dalam sebuah proyek ini atau seni, tetap harus dibuat pula tahapan produksinya. Praproduksi merupakan proses sebelum dilakukannya kegiatan produksi. Praproduksi merupakan tahap perencanaan. Pada intinya, tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam tahap praproduksi. 1 adalah ide. Setiap proyek diawali dengan ide. Membangun ide merupakan tantangan pertama dalam membuat sebuah proyek. Mimpi, brainstorming, dan memutuskan apa yang akan diungkapkan dan bagaimana cara untuk mengungkapkannya. Kedua adalah penulisan. Setelah ide diperoleh, selanjutnya adalah penulisan skrip. Skenario merupakan bentuk transformasi ide menjadi bagian dari yang detail. Selanjutnya, setiap bagian dipecah menjadi sebuah cerita. Setiap cerita terdiri dari bagian pembuka, inti cerita, dan penutup. Pada bagian pembukaan, penonton diperkenalkan pada setting cerita, karakter tokoh, dan masalah yang ada. Ketiga adalah pravisualisasi. Setelah penulisan skrip selesai, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan teks ke dalam bentuk gambar. Film merupakan bahasa visual yang kompleks yang terdiri dari beberapa klip video. Setiap klip merupakan gambar yang dilengkapi dengan pencahayaan, penentuan frame untuk kerja dan perpindahan. Tantangan dalam pravisualisasi adalah bagaimana menggunakan elemen-elemen tersebut
untuk membuat visualisasi secara nyata, gambar-gambar dan dalam skrip yang telah dibuat semakin detail bagian ini, semakin mudah tahap produksi dan pasca produksi. Keempat ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi yaitu pembuatan perencanaan berdasarkan semua bidang pekerjaan yang akan dilakukan sehingga proses syuting akan berjalan lancar. Perencanaan proyek bukanlah pekerjaan yang menarik dan kreatif, namun pekerjaan ini dapat dilakukan untuk memastikan apakah segala sesuatunya bekerja sesuai rencana ataukah ada yang tidak sesuai, misalnya anggaran, keuangan yang membesar, waktu yang semakin lama. Sekian dari saya, terima